itu tadi, kelas interval tadi. Bapak Ibu berapa antara sekian dan sekian ada 1, berapa persen dan seterusnya digambarkan tadi. Muncul ini gambarnya. Ini namanya central limit theorem. Pendekatannya diizinkan. Karena buku mengizinkan itu, statistik. Jadi tadi frekuensinya kita tahu, sehingga bisa digambarkan badatnya. Ini diulang-ulang. Bapak bisa hapus, detail di sini. Delete-nya di sini. Kalau Bapak Ibu kebanyakan bisa detail di sini. Yang paling penting regresi. Karena multiple regression. SEM juga regression. Multiple regression. Kalau Bapak Ibu belajar tentang SEM, PLS, itu juga multiple regression. Jadi bedanya saya satu pakai inner model atau outer model. Outer model adalah X indikator sama dengan lambda kali xi kali variabelnya itu. Sedangkan innernya adalah etas 2 sama dengan persamaan regresi juga. Jadi, kesimpulannya regresi yang paling penting. Cuma kelemahan, bukan kelemahannya, di partial regression tidak ada perpotongan dengan sumbu vertikalnya, sumbu Y-nya. Dan itu kehebatannya SEM. Walaupun dia, karena judulnya aja Structural Equation Model Partial Least Square. Equation yang dibahas ya equationnya, yang lainnya kembangan, faktor loading, dan tambahan. Yang penting ini regression. Apa artinya di situ? Ini juga lihat Bapak Ibu. R kuadrat. Tadi kita coefficient of discrimination itu sum of square regression dibagi sum square total. Sum square regression itu apa? Sigma daripada Y datanya dikurangi Y rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan sigma daripada Y ramalannya dikurangi Y rata-ratanya dikuadratkan. 70% memberikan kontribusi, 0,7 berarti memberikan kontribusi 70%, variabel 4P. Yang 30% di luar itu. Karena sistem kita, sistem 4P, bukan 9P. Jadi yang lainnya adalah variabel yang bukan 4P. Dia hanya memberikan 70%. Kalau Bapak Ibu belajar analisis faktor, maka Bapak Ibu tahu faktor loading keluar sama dengan bobot, bibit, bobot. Sebetulnya bibit, bobot, bobot itu dari variabel yang banyak sekali. Keluar 3 faktor, B1, B2, B3 sama dengan psikolog, brain, behavior, and beauty. B juga sebetulnya dia dari variabel yang banyak. Muncul 3 faktor. Sebelumnya namanya variabel, begitu dieksekusi keluarannya faktor, sehingga muncul faktor loading. Karena namanya dia faktor, output daripada variabel atau eigenvalue. Dan itu berapa? Dia katakan berapapun tidak ada masalah. Misalkan 40%, tidak ada masalah datanya 40%. Misalkan R kuadrat sama dengan 0,4, ya sebutkan aja. Ini penelitian saya 0,4. American style, maksud saya. Dosen saya karena banyak dari Amerika, lulusan Amerika, sehingga dia moderat sekali. Kenapa harus dirubah? Enggak usah, ya biarkan aja. 40% tidak ada masalah. Sama dengan IR40, IR60 sekarang nggak dipakai. Sama dengan teori Darwin bahwa manusia pada dasarnya dari kerak, nggak dipakai, tapi tiap saat mesti dibicarakan. Tidak ada masalah. Sama dengan Holton teori, Elton Mayo. Ketika dia melakukan penelitian di perusahaan elektrik, dia ambil sekretaris. Dia ambil dua dimasukkan ruangan, kemudian di ruangan ini dikasih lampu yang berbeda-beda. Diharapkan sekretaris ini menghasilkan berapa lembar per satuan waktu. Ternyata tidak signifikan. Cahaya lampu tidak signifikan. Tapi dia punya kesimpulan yang lain. Ternyata seseorang yang dikeluarkan, dicabut dari organisasinya
masuk ke organisasi yang baru, dia berprestasi. Sama dengan mahasiswa kita kalau jadi paskibraka, kemudian tanggal 17 Agustus dikirim ke istana. Dia senang sekali. Walaupun orang tuanya mungkin butuh transportasi yang habis duit banyak sekali, tapi dia senang sekali. Beda, karena dia tercabut dari Ertemayut, Outron Teor. Boleh. Jadi tidak signifikan boleh siapa yang lain, tapi apa di balik itu? Penelitian kesimpulan yang lain dari itu. Ya. Berikutnya, kita lihat. Kalau dari simultan, maka ujinya adalah uji F. Uji F. Distribusi F adalah ini. Nanti saya akan perlihatkan. Beda dengan distribusi T. Distribusi T seperti distribusi normal. Bisa sukil, ya jalur, atau satu jalur. Tapi distribusi F dari 0 sampai tata hingga, di sini F kritisnya berapa? 5% misalnya. Bahwa level of signifikannya 5%. Bisa bentuk angka, bisa bentuk persen. Karena gambar ini sebetulnya 100%. Kalau persen dia berangkat dari kanan ke kiri, tetapi kalau angka dari kiri ke kanan, dari 0 sampai tata hingga untuk distribusi F. Sehingga kritisnya berapa? Atau dalam bentuk persenan. Di sini ada dua. Di sini dia katakan F-nya 9, sekian. Tapi ini sebetulnya 0,00 sekian. Berarti di sebelah kanan. Jadi kalau F kritisnya, F tabelnya misalnya 3, kemudian ditemukan 9, sekian, berarti dia tidak ada penolakan. Dia bentuk apa Bapak Ibu supaya tidak usah nyari tabelnya, sudah langsung dia sekian persen, 0,sekian persen, 0,00 di bawah 5%. Berarti sudah tidak ada penolakan, selesai. Jadi dia hitungkan sekali. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Dua-duanya bisa. F tabelnya nanti kita akan lihat. Nah ini untuk masing-masing. Pakai T. T student. Distribusinya distribusi T. Mirip-mirip kayak kuadrat, mirip-mirip distribusi normal. Dan mereka punya tabel sendiri. Sehingga apakah wantil atau tukil. Sehingga batasannya 1,96 kalau 5%. Di atas itu atau di bawah itu. Jadi kita lihat, kita langsung cek juga T-nya berapa. 1,96 enggak, dan seterusnya. Diterima atau ditolak atau pakai prosen. Di bawah 5% atau di atas 5%. Selesai tidak? Komputer menyediakan itu. Karena memang persamaan. Nanti kita lihat ada persamaan distribusi tadi.